Terus yang pas kemarin waktu mondok itu kejadian Di Pada pesantren sini? ya. yang saya Oh. bilang tadi. Waktu saya mau nyalain lampu, ada suara hui gitu. Wow. Ada suara Di posisi di pondok atau di masjidnya itu? Di asrama. Oh, asrama. Itu Asrama. teman-teman tuh lagi di masjid semua. Jadi posisinya saya sendiri tuh lagi mau ngambil makan. Iya. Ba'da Isya mau ngambil makan. Nyetekin lampu. Hui gitu. Oh, gitu. Suara. Timbul suara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmatnya kita bisa berkumpul kembali untuk menjalankan podcast ya cerita mistis, dan kita ditemani dengan bintang tamu dari Palembang dengan abang siapa namanya? Edi Saputra. Dengan Muhammad Edi Saputra. Muhammad Edi Saputra dari Palembang ya. Siap. Oke bang, dari Palembang ke sini ada saudara atau apa? Ya, kebetulan saya dari Palembang tuh ke sini tujuannya mondok Al-Qur'an itu menghafal Al-Qur'an. Iya. Tepatnya di Jambu Dipa. Jambu Dipa. Yang mau Dipa ya, oke. Dari tahun berapa bang mondok di sini? Baru tahun ini baru berjalan 4 bulan. Oh baru 4 bulan Iya. di sini. Oke. Sebelum itu lulus sekolah langsung ke sini atau kerja dulu atau gimana? Saya lulusan dari SMA tahun 2019. 2019. Kemarin tuh sempat kuliah. Cuman kuliahnya karena lagi lockdown. Iya. Akhirnya dipending dulu semester 3 dan akhirnya memutuskan untuk mondok hafiz Mondok. Quran. Bagus. Gini ya bang ya, supaya tidak banyak waktu, saya pengen nanya nih, pengalaman mistis yang pernah abang alami itu yang paling ekstrim, paling seram itu di mana? Paling ekstrim sebenarnya waktu kecil juga pernah sih, waktu kecil. Waktu kecil Itu masih kelas 1, kelas 1 SD. Iya. Oh gitu. Ini mau diceritain juga. Iya, Oh, cerita aja, boleh, nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa. boleh. Itu kan Enjoy aja. pengalaman ini. Iya. Jadi waktu itu kan posisinya saya di rumah dengan kakak bertiga. Iya. Dan ibu saya tuh lagi ke Cunggung, daerah di tempat saya tuh ada di Cunggung, kayak di mana misalnya ke Tasik lah istilahnya, Ya, jauhnya ya. gitu. Jadi bertiga di rumah. Nah saya waktu itu posisi masih kelas SD, masih kelas 1. Oke. Nah jam 1 malam itu saya kebangun dari tidur Tidur, itu. Terus saya disuruh nemenin teteh ke Siring tuh kayak tempat buang air kecil, cuman nggak ada WC kan waktu itu rumah Oh, saya. Iya. Jadi ke kali lah. Ya, istilahnya. ke kali. Iya. Ke kali Jauh tuh dari rumah mungkin. lumayan Hmm. jauh waktu itu ke kali. Itu posisinya jam 12:30, jam 12 setengah 1 lah. Iya. Malam gitu ya. Malam. Nah yang ada kejadiannya apa itu? Nah kejadiannya tuh pada saat waktu lagi nunggu teteh lagi buang air kecil nih. Iya. Saya nunggu itu di bawah deket pohon keris. Iya. Pohon keris, buah keris. Nah saya duduk sendirian situ beberapa menit itu. Terus kayak ada yang duduk di batu gede gitu, batu di bawah batang keris tuh. Cuma saya nggak ngeh gitu, masih keadaan posisi ngantuk. Oh iya. Ada itu apa? Kuntilan. Oh iya. Disebutnya kuntilanak gitu Kuntilanak gitu. Cuma saya diem posisinya itu nggak bilangnya tuh nggak jerit juga. ya. Iya. Karena waktu itu Iya. masih kecil takut gitu lah. Takut, nggak berani pokoknya, cuman diem ya sampai teteh selesai kan. Iya. Sampai teteh selesai buang air besarnya. Akhirnya saya ceritain waktu sudah sampai rumah. Cuman nggak percaya waktu itu. Iya. Sempat nggak percaya. Karena ya masa bisa ngelihat gitu kan. Iya. Gitu. Tapi kan yang namanya kayak gitu kan pasti Iya. ada lah gitu. Saya udah coba ceritain ke kakak itu, masih nggak percaya. Nggak percaya kakak. Nggak ada yang Iya. percaya. Cuman itu yang paling takut sih sebenarnya. Soalnya langsung kayak badan ini sampai Gemetar gitu ya. ya Iya pasti. gemeter gitu. Pertama kan masih polos lah yang namanya anak Masih kecil SD, itu masih polos. Iya. Gitu.
Itu kejadiannya sampai diceritain sama kakak sama saudara itu nggak ada yang percaya itu bang. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Yang percaya. Pasti lah ya yang namanya makhluk astral itu menampakkan dirinya itu sesuatu itu nggak ke semua orang, pasti ada salah satu yang dia bisa tampak gitu ya. Nah gitu. Oke, pengalaman-pengalaman yang lainnya Kak, Bang, yang akhir-akhir ini atau misalkan beberapa tahun ke belakang gitu. Nah, jedanya tuh jauh bener. Setelah saya ngelihat kelas 1 SD itu udah nggak pernah lagi lihat. Pernah lagi lihat. Ya karena udah alhamdulillah udah ngerti lah soal itu ya. Salah. Agama insyaallah. Iya. Terus nah yang pas kemarin waktu mondok itu kejadian. Di Di pesantren pondok sini? Ya, Iya. yang saya bilang tadi. Mm-mm. Waktu saya mau nyalain lampu, ada suara hui. Wow. Ada suara. Di posisi di pondok atau di masjidnya itu? Di asrama. Oh, asrama. Itu Asrama. teman-teman tuh lagi di masjid semua. Hmm. Jadi posisinya saya sendiri tuh lagi mau ngambil makan. Iya. Mbak ada Isa mau ngambil makan. Nyetekin lampu. Hui. Gitu Oh, itu. suara. Timbul suara itu. Oke, ini menarik ini. Ya. Soalnya kan di asrama itu kan kebanyakan kan aktivitas di masjid kan. Iya. Iya. Ya pastilah aktivitasnya kosong, kebanyakan kosong pastilah. Ketambah ya mungkin abang juga sedikit-sedikit mulai bisa ngerasain ya kayak gitu, lebih malah bisa berinteraksi mudah-mudahan kedepannya juga. Dan dengan terusnya berbaca Al-Quran, dengan terusnya menggali kitab suci Al-Quran, menggali dalam agama Islam, mudah-mudahan kedepannya juga. Soalnya bang ya kalau yang kayak gitu ya, setahu saya makhluk-makhluk astral seperti itu yang auranya negatif atau yang misalkan sama sih yang kayak gitu juga yang setahu saya kayak ada Iya, muslim ada non muslim juga sama, ada jin Islam Iya. ada jin kafir juga, mungkin abang lebih tahu lah ya. Yang maksudnya jin Islam itu emang dia mengganggu suka, cuman tidak terlalu inilah, Iya. tidak terlalu menyeramkan atau apa, cuma paling bentuk-bentuk suara pasti. Cuma kalau yang ini yang lebih bahaya ini yang kafir ini. Satu dia lebih bisa menyesatkan manusia, keduanya juga bisa ya menampakkan dirinya berbagai hal, berbagai Iya. macam bentuk, Berbagai bentuk. Mm-mm. Dia bisa. supaya bisa menyengsarakan manusia, supaya lebih takut ke Manusia. makhluk-makhluk seperti itu dan semakin tidak percaya kepada Allah. Nah ini yang ditakutkan gitu Yang ya. ditakutkan kita lalai menjalankan perintah Allah. Nah, Tapi- nah gitu. Posisi pas ini balik lagi nih ya ke cerita yang abang barusan, pas di pondok barusan pas ada nyalain lampu ada suara itu, abang gimana reaksinya? Takut? Enggak. Pergi kah atau gimana? Justru saya tuh tipe orang penasaran. Oh, Semakin ditakutin saya penasaran. Mm-mm. Akhirnya waktu di stek itu udah saya biasa aja cuman penasaran wae gitu. Oh, Langsung dari situ langsung ke masjid. Saya ngobrol sama Kang Wahyu, ada ketua di asrama itu kan yang Iya. paling Iya, ditua iya, kan. iya. Saya ngobrol, ternyata memang ada. Iya, pastilah. Beliau- Kata Kang Wahyu juga Iya. itu ada. Karena beliau kan sebelum saya bahkan udah hampir 1 tahun di sana. Iya, iya, iya. Santri-santri sebelumnya juga udah pernah lihat, merasakan. Oh gitu. Gitu. Tapi mendengar cerita dari santri-santri yang lain, udah pernah ada yang melihat penampakan atau yang menampakkan dirinya? Merasakan paling. Oh paling merasakan. Untuk kalau penampakannya tidak ada gitu? Kalau penampakan belum. Belum ya? Ya, Bahkan sampai yang tukang di sana pun waktu itu pernah tidur kan. Iya, iya. Waktu sebelum dibangun asrama itu. Iya. Tidur di kamar ustadz sebelum jadi. Terus pas bangun udah di kebon. Oh gitu? Itu asli. Oh itu, nah ini menarik Menarik sahabat. ini. Iya. Ini tidur tiba-tiba bangun di kebun. Di kebun. Kebunnya sebelah sana Pak Aceng di bawah. Oh, tapi itu si yang tidurnya itu Pak Ustadz? Bukan, tukang. Oh tukang. Mm-mm. Nah si tukang ini Tidur di kamar ustadz. tidur di kamar Ustadz dan Belum jadi waktu itu Heeh. posisinya. kebangun di Oh, udah tengah kebun. kebun. Tapi ada yang nggak ngelihat misalkan dia jalan atau apa, nggak ada? Nah, nggak ada itu posisinya. Oh ini menarik. Tiba-tiba menarik. tahu di Oh. kebun aja gitu. Si bap- Oh, ini menarik nih. Bapaknya itu cerita Cerita, sama ya. sama ustadz gitu. Bisa digali lagi Kak? Hmm. Bisa digali lagi gimana ceritanya? Yang itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga nih santri teman saya juga ada yang sensitif gitu. Oh Oh ya, sama hal yang gitu. gitu. Apalagi kalau dia lagi sakit misalkan. Iya, Kayak- iya, iya. Wah, di sini kayak ada yang ini gitu. Oh, kayak Cuman kalau kita mah santrinya biasa. Kayak percaya iya biasa. iya. Iya, iya, iya. Berarti dia emang auranya aura ini ya, bisa mendeteksi yang kayak gitu.
sensitif ya. Kalau misalnya posisi dia sakit suka rasanya suka ngigo di mana gitu ya. Cepet posisinya lagi lemah itu. Oh iya. Betul. Nah jadi gitu sahabat ya, pengalaman dari abang itu yang terakhir bang. Iya siap. Yang terakhir, dan terjun ke dunia mistis yang dari tim JPM ini baru kali ini. Baru pertama kali ini. Ya mudah-mudahan lah ada Kesempatan ya. ada kesempatan lagi, dan keduanya ada yang bisa diambil hikmahnya oleh abang. Iya. Kita di sini bukan mencari bukan menyombongkan diri ya. Satu bukan menyombongkan diri, keduanya bukan ingin menonjolkan nih bahwa kita hebat, tidak lah. Kita semua tidak hebat, kita tidak kuat, kita tidak bisa apa-apa. Kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bang, terima kasih ya sudah Menyempatkan podcast, waktunya. sudah menyempatkan waktunya, dan sudah bisa berbincang-bincang juga dengan tim kami, Berbagi pengalaman aja gitu. berbagi pengalaman dengan tim kami. Mudah-mudahan abang sehat selalu, Amin. panjang umurnya, panjang juga rezekinya, dan mudah-mudahan ilmu yang abang dapat dari pesantren itu bisa diamalkan ya bang ya, Siap. nanti Amin. ke daerah abang juga. Ya intinya kita mencari ilmu buat diri kita sendiri, umumnya buat orang lain lah. Iya. Saya titip pesan ke abang, terus gali Al-Quran, terus belajar agama Islam. Mudah-mudahan abang kedepannya bisa mengamalkan lah. Syukur-syukur abang nanti kedepannya punya santri juga, punya pondok pesantren Iya. juga. Amin. Amin. Ya kita cuma berdoa ya, minta kepada Allah ya, Iya. karena kita sama-sama saudara lah, walaupun abang dari seberang, tapi kita seagama, kita saudara, Saudara. kita seturunan Sesama muslim. Adam gitu ya, Nabi Adam, kita itu saudara lah. Makanya makasih ya bang ya, sudah Siap. menyempatkan waktu. Saya juga terima kasih karena udah dikasih Iya. kesempatan. Ya saya mewakili dari semua kru, semua tim JPM. Terima kasih ke abang untuk buat atensinya, ikut eksplornya, ikut sampai podcastnya, berbagi pengalamannya. Ya kalau Sunda nomor lah saya gitu ya, Iya. ke abang gitu. Walaupun Bangga. dari seberang gitu Iya. ya, ke sini datangnya dengan sendiri, tapi ya komunikasi dengan cara baik gitu ya. Alhamdulillah gitu, Nah. saya juga Itu patut dicontoh. patut dicontoh lah, dengan abang interaksinya cepat gitu aja sama tim-tim kami. Dan titip juga bang ya, abang di pesantren punya ilmu ya, sedikit-sedikit lah kita sharing gitu ya. Siap. Oh, Karena saya juga lah tahap belajar masih gini. tahap bagus. belajar. Nah, Ya nanti kedepannya kita akan minta ilmu-ilmu juga lah kepada abang ya. nah. Oke Nanti bang, kalau ada lain waktu boleh lagi. iya. Siap, insya Allah. Mungkin ada yang mau disampaikan ke Nah. rekan-rekan yang rekan-rekan subscriber. atau abang gitu. Mau Ya, untuk para subscriber JPM channel, Iya. intinya gini. Makhluk gaib itu kita harus meyakini ada, Betul. dan kuncinya kita tuh jangan takut, itulah Iya. intinya. Karena dengan kekuatan iman, dengan keyakinan hati kita Iya. bahwa Allah akan selalu melindungi kita, insya Allah Amin, amin. semua itu nggak akan terjadi sih. Iya betul. Itu kuncinya itu aja, selalu dekat sama Allah intinya. Iya. Intinya dari saya juga ya menyampaikan, perbaiki sholat, berbanyak zikir, berbanyak juga berbaca Al-Quran, karena yang akan menolong kita di akhirat nanti adalah amal perbuatan, amal ibadah kita ya bang ya. Iya. Betul itu. Nah itu kita baliklah kita misalkan terjun ke dunia mistis, tapi karena bukan kita mencari atau kita bukan untuk mengabdi kepada beliau, karena Nah. bukan itulah yang kita cari, karena kita datangnya ke suatu tempat ingin menetralisir supaya si gaib-gaib yang di situ jangan sampai, satu melukai manusia, keduanya jangan sampai Menyalahgunakan. mengganggu lah. Nah, itulah. Ketiga sampai Yang jangan bahaya. sampai menyalahgunakan. Keempatnya juga jangan sampai adalah yang percaya harus inilah Sesajen. itulah Ya, itulah. sesajen itu. Janganlah gitu ya. Kita percaya hanya kepada Allah, Allah. kita meyakinkan hanya kepada Allah, dan kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Oke kak, ada yang mau disampaikan? Udah cukup aja. Cukup aja. Iya. Oke bang, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Kang. Ya, Pak, terima kasih ya. Ya. Oke, sahabat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.